Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Sebelum kita bisa berjalan cepat, atau bahkan sebelum kita bisa berlari misalnya, ada masa-masanya ketika jatuh adalah bagian dalam proses supaya kita bisa berjalan dengan baik. Jatuh dan mungkin saja terluka membuat kita lebih berhati-hati, membuat kita bisa melihat dengan jelas kemana kita akan melangkah, dan membuat kita mengambil pertimbangan yang matang sebelum kita menetapkan tujuan. Dan lebih dari itu, kita juga belajar menghindari rintangan dan menyingkirkan halangan. Seperti belajar berjalan, saudara dan saudariku, di dalam sepanjang kita hidup dan menjalani setiap proses yang ada di dalamnya. Menjadi kecewa dan terluka adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Mulai dari tidak mendapatkan mainan yang kita inginkan, nilai yang kita dapat tidak sebanding dengan usaha yang kita lakukan, sampai ketika kita gagal, tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang kita harapkan. Kita juga sering harus menghadapi kekecewaan ketika orang-orang yang kita hormati, para panutan kita yang ternyata berbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Serta kita juga menerima hasil yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dengan keras dan berat kita usahakan. Saat ini, saudara dan saudariku, aku tidak tahu apa saja yang sedang membuat hatimu risau. Aku tidak mengerti apa yang sudah membuatmu kecewa dan menorehkan luka. Ketahuilah saudara dan saudariku terkasih, apabila kau menemukan aku di sini saat ini, aku percaya bahwa hal ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Allah datang untuk menjamahmu, melingkupimu dengan kehangatan kasih-Nya. Alkitab mencatat bahwa Allah Sang Pengasih, yang lahir ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus, pernah merasakan luka dan derita sebagai seorang manusia. Dia mengerti bagaimana sakitnya luka, dan batin yang sakit karena ditinggalkan dan dihianati. Dia tidak hanya sekadar tahu, dia merasakan segala kegundahan hatimu dan kekalutan pikiranmu. Dia mengerti kenapa kau kecewa. Dia memahami kenapa kau terluka. Buka hatimu, saudara dan saudariku, dan terima bagian dari firman-Nya untuk menguatkanmu melewati segala luka batinmu. Saat ini ayat-ayat kasih akan membagikan beberapa bagian dari firman Tuhan yang akan mengingatkanmu tentang bagaimana Allah telah berkarya dalam hidup manusia sepanjang zaman, dalam hidup setiap manusia yang pernah hidup, dalam hidupmu, dan juga dalam hidupku. Siapkan hati dan jiwamu, saudara dan saudariku, untuk mendapatkan penghiburan dari Allah. Mazmur 86 ayat 1-17. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni,
dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Datang pada Allah saudara dan saudariku, berteriak kepadanya dengan segenap hatimu, nyatakan segala keluh kesahmu, dan sampaikan padanya segala beban yang menghimpitmu. Allah ada bersama-sama denganmu, memberimu kelegaan di dalam lingkup kasih dan rahmat-Nya. Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.